Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah dapat melakukan pembelajaran bersama. Tidak lupa, sholawat serta salam kita tujukan pada junjungan besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat semuanya? Semoga kita semua selalu dalam limpahan rahmat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pembelajaran bisa kita mulai. Hari ini Ibu akan menyampaikan materi tentang meyakini kebenaran Allah melalui kalimat thayyibah. Kalimat thayyibah yang akan Ibu sampaikan ada dua, basmalah dan hamdalah. Dan tentunya kita semua tahu kan kalimat thayyibah, basmalah dan hamdalah. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan kalimat thayyibah? Kalimat thayyibah adalah suatu perkataan yang baik. Mengucapkan kalimat thayyibah akan membawa kebaikan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Nah, sebagai umat muslim yang beriman, kita harus selalu mengucapkan kalimat thayyibah dalam melakukan perbuatan sehari-hari. Kalimat thayyibah yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang siapa yang dapat menyebutkan artinya? Ya, benar. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kapan kita harus mengucapkan kalimat thayyibah basmalah? Ada yang tahu? Kalimat thayyibah basmalah diucapkan ketika hendak melakukan segala aktivitas yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik dimulai dengan basmalah. Nah, sekarang coba kita berikan contoh perbuatan-perbuatan baik yang dimulai dengan basmalah. Ayo, misalnya berdoa, terus berwudu, ya, makan, minum, tidur, belajar, dan semua kegiatan aktivitas yang akan dilakukan sebaiknya kita mengucapkan kalimat thayyibah, bahkan bermain, bahkan ketika hendak kita melepas pakaian, itu sebaiknya kita mengucapkan basmalah dulu ya. Nah, kenapa sih kita harus membiasakan membaca bacaan basmalah ketika akan memulai kegiatan sehari-hari? Karena dengan membiasakan bacaan basmalah dalam setiap memulai semua kegiatan kita sehari-hari, maka yang pertama, Allah akan meridhoi segala perbuatan kita. Terus yang kedua, kita akan terhindar dari perbuatan dosa dan maksiat. Karena Allah menjaga kita itu tadi. Lalu semua perbuatan kita itu akan bernilai ibadah dan bermanfaat. Kemudian Allah akan menjaga dan melindungi kita. Dan yang terakhir, Allah akan memberikan keberkahan dan pahalanya. Sekarang kita akan membahas kalimat thayyibah hamdalah. Nah, adik-adik, ini adalah lafal dari kalimat thayyibah hamdalah. Bacaannya yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Coba tirukan. Ya, benar. Dan artinya adalah segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Coba kita perhatikan gambar ini. Apa yang adik-adik rasakan? Tentunya kita melihat betapa agungnya penciptaan Allah. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala kenikmatan bagi kita. Maka kita harus selalu bersyukur dalam keadaan apapun. Bersyukur kepada Allah artinya berterima kasih kepada Allah. Dengan bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah kenikmatan kepada kita. Sebaliknya, apabila kita tidak bersyukur,
maka Allah akan mencabut kenikmatan itu. Nah, sekarang kapan kita harus membaca kalimat thayyibah hamdalah? Kalimat thayyibah dapat diucapkan di berbagai kesempatan antara lain. Yang pertama, ketika kita mendapat kenikmatan, entah itu langsung dari Allah maupun dari manusia, kita harus mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita mendapat kabar gembira, kita senang, kita bahagia, kita mengucapkan alhamdulillah. Kemudian ketika kita terhindar dari musibah, misalnya ketika kita sedang berjalan, kemudian ada motor yang menabrak kita, ternyata kita dapat menghindarinya, kita dapat selamat. Itu kita harus mengucapkan alhamdulillah karena Allah masih menjaga dan melindungi kita. Dan kemudian ketika menerima hadiah, baik hadiah itu besar ataupun kecil, kita harus mengucapkan alhamdulillah, kita harus mensyukuri. Dan yang terakhir, pengucapan itu bisa kita ucapkan ketika zikir dalam sholat 5 waktu. Kita harus selalu mengucapkan alhamdulillah. Kalimat thayyibah seharusnya tidak diucapkan di bibir saja loh, akan tetapi selalu diiringi dengan segala perbuatan yang baik pula. Nah, sekarang hikmah dan manfaat yang dapat kita ambil dari kebiasaan kita mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Yang pertama, mengakui kekuasaan Allah. Dengan mengucapkan kalimat thayyibah, kita mengakui segala sesuatu itu adalah kekuasaan Allah. Dan tidak ada satupun di atas muka bumi ini yang dapat menandingi kekuasaan Allah. Tuh. Yang kedua, melatih kita untuk selalu rendah hati. Dan yang ketiga, kita akan menjadi orang-orang yang bersyukur atas kenikmatan Allah. Karena kalau kita bersyukur dan selalu bersyukur, Allah akan menambah dan menambah terus kenikmatan kepada kita. Akan tetapi sebaliknya, kalau kita menjadi orang yang tidak bersyukur, maka Allah akan mencabut kenikmatan itu dari kita. Nah, dan yang keempat, ada imbalan kebaikan dan pahala yang besar dalam ucapan itu. Mungkin bisa di dunia melalui rezeki, bisa juga di akhirat mendapat pahala yang besar. Itu manfaat dan hikmahnya. Maka dari itu, sebagai muslim yang beriman, kita harus menjaga dan membiasakan untuk mengucapkan kalimat thayyibah tersebut. Nah, dari penjelasan Ibu sampai di sini, adakah yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, maka Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Insya Allah minggu depan kita akan membahas tugas dan mempresentasikan di depan kelas. Baik, kita akhiri. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.